Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semua baik ya. Saat ini aku mau recap film Braveman tahun 2010. Film ini berlatarkan di tahun 1989. Terlihat ada seorang pria yang sedang mengendarai sebuah mobil tua. Sikapnya sangat mencurigakan dan ia berkeliling di jalanan perumahan. Terlihat juga ada seorang anak kecil yang sedang melamun di halaman depan rumahnya. Dan anak kecil ini bernama Martin. Sementara itu di dalam rumah, Ibu Martin sangat mengkhawatirkan anaknya itu. Karena Martin mengalami kelainan pada tubuhnya. Ternyata tubuh Martin tidak bisa merasakan sakit pada fisiknya. Jadi jika Martin terluka karena sayatan pisau atau tertusuk paku, maka Martin tidak bisa merasakan sakit itu sama sekali. Tiba-tiba pria misterius yang mengendarai mobil tua tadi menghampiri Martin. Dan pria misterius ini bernama Graham. Dia pun membujuk Martin agar Martin mau ikut bersamanya. Dengan begitu polos, Martin mau ikut bersama Graham. Dan seketika itu pula, Ibu Martin tidak lagi melihat anaknya di halaman depan rumah. Ibunya sangat cemas karena Martin menghilang dengan begitu misterius. Si Martin pun dibawa oleh Graham ke sebuah rumah yang begitu menyeramkan. Ternyata tempat ini dulunya adalah tempat pemotongan hewan. Tapi sekarang tempat itu sudah tutup karena mengalami kebangkrutan. Graham memperlihatkan kepada Martin seorang wanita cantik yang sedang digantung. Rupanya Graham ini adalah sosok psikopat yang sangat sadis. Setelah itu Graham dengan begitu sadis menyiksa wanita tersebut di hadapan Martin. Martin yang melihat itu ia pun terkejut. Martin lalu berlari dari tempat itu dan mencoba kabur dari Graham. Namun sayangnya Graham berhasil mengejar Martin dan menangkapnya. Nah, cerita langsung lompat ke 5 tahun kemudian. Di sini ada seorang wanita cantik yang baru aja turun dari bus. Gadis cantik ini bernama Allison. Dia berasal dari Chicago dan saat ini hendak berlibur ke rumah pamannya. Tak lama, Allison pun dijemput oleh pamannya yang bernama Jonathan. Sesampainya di rumah Jonathan, Allison disambut oleh bibinya yaitu Karen. Dan keponakannya ini bernama Wendy. Rumah pamannya Allison tidak jauh dari tempat tragedi yang didiami oleh Graham 5 tahun yang lalu. Psikopat sadis yang suka menyiksa para wanita. Dan tentunya Allison yang sangat aduhai ini harus berhati-hati agar tidak diculik oleh si Graham. Tepat di malam ini, Graham kembali melancarkan aksinya. Dia menculik lagi seorang wanita yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk menyalurkan jiwa psikopatnya. Wanita yang diculik Graham ini bernama Melissa. Nah, esok harinya, Allison yang baru saja menginap semalaman di rumah pamannya, dia pun jogging sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Dalam perjalanan, Allison pun melihat sebuah gedung tempat tinggal Graham. Ketika melihat ke arah gedung itu, tiba-tiba Allison melihat seorang anak di balik jendela. Dan anak itu adalah Martin, anak yang diculik Graham 5 tahun yang lalu. Melihat hal itu, Allison pun tidak pikir panjang. Dia melanjutkan aktivitas joggingnya. Lalu tiba-tiba saja ada sebuah truk besar yang mengarah ke arah Allison. Dia pun terjatuh dan nyaris saja tertabrak. Kemudian Allison dibantu oleh seorang pria bernama William. Allison yang mengalami sedikit luka di tangannya pun akhirnya diantar pulang oleh William. Sementara itu di sisi lain Graham kembali melancarkan aksi gilanya. Dia pun menyiksa wanita yang dia culik sebelumnya. Dan sebelum aksi itu dimulai, Graham selalu mengajak Martin agar Martin ini bisa mencontoh apa yang dia buat. Martin yang selama 5 tahun ini melihat aksi gila dari Graham, jiwanya pun semakin terpengaruh dan benih-benih psikopat mulai tumbuh dalam kepribadian Martin. Jadi ternyata selama 5 tahun terakhir ini Graham telah mendoktrin Martin agar Martin bisa menjadi penerusnya. Setelah itu Graham pun mulai menyiksa para korbannya dengan begitu sadis dan mengerikan. Ketika Allison berkeliling dengan pamannya, Allison pun bercerita tentang seorang anak laki-laki yang dia lihat di sebuah gedung tua itu. Jonathan pun menjelaskan kepada Allison tentang gedung tua itu. Seperti yang aku bilang di awal tadi, gedung tua itu tempat Graham tinggal dulunya adalah tempat pemotongan hewan. Dan tempat itu milik ayahnya Graham.
Graham sebenarnya tidak ingin meneruskan usahanya itu karena ia memang tidak suka. Namun karena mendapat tekanan dari ayahnya, Graham pun terpaksa meneruskan bisnis ayahnya. Namun bisnis itu harus bangkrut karena manajemen yang buruk semenjak dipegang oleh Graham. Dan karena mental Graham yang telah rusak akibat tekanan dari ayahnya, ia pun stres dan menjadi gila. Dan seperti biasa, hari demi hari Graham selalu menculik para wanita untuk dijadikan bahan penyiksaan. Dan aktivitas itu selalu disaksikan oleh Martin. Intinya hari-hari mereka selalu diisi dengan kegiatan yang mengerikan itu. Nah, sementara itu Allison yang telah mendapatkan kenalan baru di desa pamannya ini, dia pun diajak jalan-jalan oleh William. Dengan mobil William, mereka berdua pun asik-asikan di tempat ini. Tapi sayangnya aksi mereka pun harus terhenti dan mereka berdua dipergoki oleh pamannya Allison. William pun merasa canggung dan harus menahan hasratnya. Allison pun akhirnya dibawa pulang oleh pamannya. Lalu keesokan paginya, Allison kembali menjalankan rutinitasnya yaitu jogging sambil berkeliling di desa tersebut. Dia pun pamit ke bibinya untuk keluar. Ketika lagi enak-enak jogging, Allison pun melihat Martin di balik jendela lagi. Allison yang kepo, dia pun berniat mendatangi anak itu. Ketika Allison mau masuk, tiba-tiba Graham pun keluar dengan mobil tuanya untuk mencari korban seperti biasa. Dan Allison hampir saja ketahuan oleh Graham. Nah, ketika Graham udah pergi, Allison segera masuk ke dalam gedung tua itu. Dia pun melihat Martin dan mengejarnya. Namun di sini Martin terus menghindar dari Allison. Sampai akhirnya Allison pun melihat benda-benda misterius di dalam gedung tersebut. Dan benda itu adalah alat-alat yang biasa digunakan oleh Graham untuk menyisa para korbannya. Di tempat ini Allison juga menemukan daftar orang hilang yang menjadi korban Graham, termasuk anak yang hilang yang diculik Graham 5 tahun yang lalu, yaitu si Martin. Allison pun berniat membawa Martin keluar dari gedung ini. Namun tiba-tiba Graham yang telah pulang, dia pun langsung memukul Allison hingga dia pingsan. Dan Graham pun berkata, "Wow, korban baru nih. Bagus Martin, kamu benar-benar anak yang baik." Setelah sadar dari pingsannya, Allison pun diikat seperti korban-korban sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Jonathan dan Karen sangat khawatir karena Allison semalaman tak kunjung pulang. Jonathan pun berniat untuk mencarinya. Di sini William juga tidak melihat Allison semalaman. Dia pun juga berniat mencari Allison. Setelah pencarian yang panjang, Jonathan tak kunjung menemukan Allison. Dia pun akhirnya berniat mencarinya di gedung tua itu. Mendengar suara Jonathan, Allison pun berteriak dan berharap pamannya itu mendengar suaranya. Karena Jonathan mendengar suara Allison, dia pun berniat masuk ke dalam gedung itu. Namun tiba-tiba Graham menembak Jonathan dengan senapannya. Karena Allison terus berteriak-teriak sampai terdengar keluar, Graham pun memasukkan Allison ke dalam ruangan pendingin yang kedap suara. Tentunya orang di luar tidak lagi akan mendengar teriakan dari Allison. Tak berapa lama William yang melihat mobil Jonathan, dia pun berhenti di halaman gedung tua itu. Karena penasaran, William pun masuk ke dalam. Setelah masuk, dia pun melihat Allison yang terkurung di dalam ruang pendingin. William mencoba untuk mengeluarkan Allison. Namun sayangnya, Graham yang melihat aksi itu, dia pun langsung membunuh William tepat di depan Allison. Sementara itu Allison yang masih terkurung di ruang pendingin, dia pun berusaha untuk keluar dari tempat itu. Ketika berhasil keluar, dia pun melihat Martin dengan tangannya yang tertusuk pisau. Martin yang terlihat lemas karena telah kehilangan begitu banyak darah, dia pun digendong Allison dan mereka keluar dari gedung tua itu. Sementara itu Graham pun pergi ke rumahnya Jonathan dan mengantarkan mayat Jonathan ke istrinya. Di sini istri Jonathan yaitu Karen dibuat sekarat oleh Graham dengan tusukan pisau di bagian perut. Kemudian Graham meletakkan jasad Jonathan di samping Karen yang tengah sekarat. Setelah itu dia pun membakar rumah tersebut. Allison dan Martin yang telah keluar dari gedung tua itu, mereka pun berniat pergi ke rumah Jonathan untuk meminta pertolongan. Nah, ketika sampai di rumah itu, Allison melihat bahwa bibi dan pamannya telah tewas akibat ulah Graham.
Dia lalu meletakkan Martin yang juga sedang sekarat di pojokan rumah. Allison yang sudah tahu ini adalah perbuatan Graham, dia pun pergi ke kamar Wendy. Ketika melihat Graham, Allison berhasil menusuk Graham dengan tusukan bertubi-tubi dengan sebuah pisau. Karena masih kuat menahan rasa sakit, dengan tertatih-tatih Graham pun kabur dari rumah itu. Ketika Allison menelpon polisi dan meminta pertolongan, tiba-tiba dengan tidak terduga, dia pun ditusuk oleh si Martin. Hingga akhirnya Allison harus tewas di rumah itu. Begitu juga dengan Wendy. Setelah Martin meninggalkan rumah Jonathan yang seisi rumah itu sudah tewas dengan kondisi yang terbakar, kini Martin mulai ke gudang tua untuk menemui Graham. Ternyata Martin telah muak dengan apa yang dibuat Graham selama ini. Sehingga Martin pun membunuh Graham yang tengah sekarat. Kemudian esok harinya polisi pun melihat rumah Jonathan yang tengah hangus menjadi debu. Begitu juga dengan mayat yang ada di dalamnya. Di sini, polisi mengidentifikasi kalau kejadian rumah ini adalah kecelakaan akibat kompor gas, sehingga orang yang ada di rumah ini tidak bisa keluar dan mati kebakaran di dalam rumah itu. Ya, terlihat hasil dari identifikasi yang sangat menyimpang. 5 tahun kemudian setelah peristiwa itu, kini Martin telah tumbuh dewasa dan tentunya kembali melanjutkan apa yang telah dibuat Graham di gedung tua ini. Dia pun menjadi psikopat penerus Graham. Nah, ketika ada wanita muda yang masuk ke dalam gedung itu, film pun berakhir. Di akhir film sudah kita pastikan bersama nasib wanita itu akan disiksa oleh Martin seperti apa yang dibuat Graham kepada para korbannya. Dengan apa yang dibuat Graham kepada Martin, jiwa psikopat yang ada pada Martin kini telah matang dan siap menebar teror di desa tersebut. Film ini pun tamat dan itulah recap dari film Braveman tahun 2010. Film dengan bintang utama Alexandra Daddario, wanita cantik bermata biru bertubuh aduhai. Jika kalian suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.